Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sore ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimudahkan segala sesuatunya, dimudahkan lagi rezekinya, dan apabila ada orang yang sakit, semoga sore ini disembuhkan penyakitnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berada di suatu lokasi ya, yang cukup serem juga di sini. Ini lokasinya di suatu tempat. Saya adalah di sini. Tapi saya akan turun ya. Ini karena ini jurang nih. Lokasinya cukup jurang juga. Ini cukup menyeramkan juga ya lokasinya. Saya lagi menelusuran hal-hal tentang makhluk halus ya. Setiap makhluk halus pasti ada ya, dimanapun dia berada, kemauan dianya dimanapun, ada di pohon, ada di batu, ada di sungai, atau ada di sumber air itu ya. Makhluk-makhluk halus itu dia berada ya, atau di rumah-rumah yang tidak ditempati manusia ya. Ya, dia suka tetap apabila ada rumah-rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya, maka dia akan tetap menempati tempat yang rumah-rumah kosong atau gedung-gedung yang kosong apabila gedung itu tidak digunakan lagi atau terbengkalai. Di sini juga ya, ini adalah suatu kebun ya, suatu kebun. Di sini banyak penghuni-penghuni yang makhluk-makhluk astral ya, yang tidak bisa kelihatan oleh secara kasat manusia. Nah, tapi kita harus wajib percaya adanya ya, karena Allah telah menciptakan sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa jin ya, bangsa jin. Nah, jin itu beberapa golongan ya. Ada golongan siluman, ada golongan iblis, itu ada golongan setan juga ya, itu termasuk juga ya di dalamnya. Kalau iblis dan setan itu sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menggoda manusia supaya dianya tauhidnya terjerumus ya, supaya keimanannya luntur ya, supaya keimanannya luntur untuk menggoda manusia. Itu khusus bangsa setan dan iblis gitu ya. Kalau jin itu sama, karena itu sama keturunan sama iblis ya kan. Jin itu cuma dibedakannya dia tetap diperintahkan ibadah ya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sudah dijelaskan oleh para kiai, para ustadz ya, yang suka menjelaskan tentang masalah makhluk Allah, yaitu jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah pati-pati menciptakan jin dan manusia tiada lain yaitu supaya kita beribadah ya. Di sini juga makhluk-makhluk halus ini, kalau jin sukanya dia di masjid, jin Islam itu ya. Kalau jin Islam itu dia ada di rumah, di sumber-sumber air, atau di rumah ya, bisa saja ya. Kalau jin kafir ya suka kalau ya diamnya berada di tempat-tempat yang serem-serem gitu ya, yang serem-serem, tempat yang rimbun-rimbun, itu jin kafir ya. Jin itu bisa berubah-ubah ya, bisa berubah wujud ya, bisa berubah misalkan bisa berubah menjadi pocong, dia bisa berubah menjadi kuntilanak juga. Itu bangsa jin ya, itu bangsa jin. Dia termasuk karena golongan dengan ruhaniyah ya, golongan ruhaniyah itu bangsa sosok jin. Maka kita wajib percaya adanya ya semacam sosok astral atau bangsa jin.
Di sini saya akan kupas tuntas, yaitu masalah tentang keberadaan yang ada di sosok-sosok yang ada di sini ya. Di sini tempatnya cukup, di sini lumayan juga ya, walaupun tidak seberapa pohon-pohon ya, tidak seberapa pohon-pohon. Ini di bawahnya itu ada pohon bambu ya, pohon bambu di sini. Akhirnya juga serem. Di bawahnya juga tuh, di bawah juga rimbun-rimbun juga ya. Rumput-rumputnya juga masih tinggi-tinggi juga ya. Kalau saya ke bawah itu saya jurang itu, lebih jurang lagi ya, lebih jurang lagi. Sini saya sekali lagi cek sekeliling yang ada di sini ya. Ini pohon-pohon yang lumayan juga ya, pemilik orang ya. Ini pemilik yang orang lain ini kebun. Di sana juga ada pohon betung ya. Sana ada pohon betung, di bawahnya pohon betung. Kalau di sini adalah pohon kaliandra ya. Ini pohon kaliandra. Tapi di sini saya sudah merasakan ada hal-hal yang ya, yang sudah ada terasa ya. Kalau ada hal-hal yang udah terasa ke badan, misalkan ada udara panas ya, atau ya yang bisa terasa ada energi-energi yang ada di ke badan, itu berarti di sini ada sesuatu sosok makhluk yang mendekat ya. Ada sosok makhluk yang dekat. Itu. Ada sosok makhluk yang dekat, maka dianya akan terasa ke badan kita. Kalau kita peka, kita akan, kalau orang-orang yang kurang stabil badannya, kalau ada di sini ada semacam sosok ya, sosok, maka kalau kurang stabil organ tubuhnya, atau kurang stabil bodinya atau imunnya menurun, maka akan cepat kepengaruhan. Kita akan kena mual, kita akan kena puyeng, kita akan merasakan puter-puter ya kepala kita. Kalau di sini kalau badan kita ini tidak fit atau membawa penyakit atau lemah ya. Kalau kita badan kita lemah, maka makhluk-makhluk astral itu cepat masuk ke tubuh manusia, suka dimanfaatkan ya. Maka kalau supaya tidak tidak cepat masuk ke tubuh manusia, maka kita harus selalu kita berzikir kepada Allah, kita selalu memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halusnya, tidak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halus, karena makhluk-makhluk halus itu secara lalu mencari celah. Kalau kita hatinya kemana-mana ya, suka melamun atau ya banyak bayangan yang lain-lain, maka itu akan dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halus. Maka dia akan seseorang itu bakal cepat kepengaruhan kemasukan ya, cepat kemasukan. Di sini saya akan akan merasakan dulu energi yang ada di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Di sini secara energi ini sudah ada ya, secara energi ini sudah ada ya di depan saya ini yang ada di pohon kaliandra ya. Di pohon kaliandra ini sudah terasa energinya, tapi alhamdulillah ini energinya positif ya, tinangan negatif. Kalau negatif ini cara membedakannya energi negatif dan positif. Kalau energi positif ya adem-adem aja ya. Kalau energinya negatif akan terasa panas sekali ke badan kita, akan terasa panas kita ke tubuh kita ya. Kalau seandainya ada energi yang negatif, itu cara bisa merasakan dan membedakan antara ada energi ya, energi positif dan energi negatif. Allahu akbar, subhanallah ya. Disinilah kita harus meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat lagi kepada Allah. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan ilallah, angin pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kita itu punya apa ya? Kita bisa apa ya? Tidak bisa,
manusia itu tidak punya kekuatan, cuman titipan aja ya lah. Segala sesuatu yang ada di manusia, diri manusia adalah cuman titipan aja ya, cuman titipan. Kalau Allah sudah mengendaki diambil titipannya, udah nggak bisa apa-apa ya. Ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dalam misteri ini kita harus lebih-lebih meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepada Khalik. Yaitu Khalik itu adalah yang menciptakan kita. Tidak, kita adalah sebagai makhluk Allah ya. Makhluk artinya makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai makhluk, maka wajib kita atau wajib turut dan taatnya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Sini cukup lumayan juga ya, tempat-tempatnya ya serem juga ini. Walaupun tidak seberapa pohon-pohon ya, banyak, tapi secara aura-auranya itu aura-auranya lumayan ya, lumayan tinggi juga ya. Di yang lebih tinggi lagi berada di depan itu yang dekat pohon betung ya, di pohon betung. Mudah-mudahan ini tidak menyerang perangkat, tidak menyerang fisik ya. Mudah-mudahan ini yang ada berada makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang ada di sini ya. Mudah-mudahan walau secara secara kasat mata ini nggak kelihatan ya, sama sekali nggak kelihatan. Kita wajib percaya adanya ini di sini, adanya makhluk-makhluk gaib ya. Karena dibandingkan dengan manusia itu makhluk gaib lebih banyak ya, karena dia umurnya lebih panjang ya, beranaknya lebih banyak. Itu kalau makhluk gaib, kalau semacam bangsa jin ya, bangsa jin. Kita perhatikan di bawah ya, kita coba akan perhatikan di bawah ada apakah yang ada di bawah ini ya. Mudah-mudahan ini tidak halu ya. Ini ada semacam sosok apakah yang ada di bawah ini ya. Mudah-mudahan ini tidak menyerang perangkat atau tidak menyerang fisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu akbar, subhanallah. Cukup lumayan juga ya. Di sini sudah tuh di bawah pohon itu, di bawah pohon betung itu, di situ ada sesuatu sosok ya. Dia diam diri ya, tidak mau ke sini, tidak mau ke depan saya ya. Enggak ngapa sih ya, tidak tahu ya, wallahu alam. Itu mudah-mudahan ini tidak menyerang. Pokoknya dia punya tempatnya masing-masing. Dia diam di tempatnya masing-masing ya, karena dia punya tempat ya. Kalau masalah jin itu, bangsa makhluk halus itu, ada yang tetap diam di tempat, ada yang dianya ke sana kemari ya. Itu sosoknya, itu sosok makhluk bangsa jin atau makhluk astral. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa antum autuhu yasibkum bila fayagfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulullah bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Allahu akbar. Masuk. Dan ini di sini ada sosok-sosok yang ada di lokasi ini. Mudah-mudahan ini sudah saya netralisir ya. Tidak jahil kepada orang-orang yang suka lewat, karena di atasnya itu ada jalan ya, ada jalan untuk akses perjalanan orang untuk menuju ke
satu dusun antara dusun ke dusun yang lain ya. Dan mudah-mudahan di sini tidak mengganggu lagi kepada orang yang punya kebun di sini ya. Ya akan cari kayu bakar atau cari rumput. Mudah-mudahan di sini tetap dia tidak tidak mengganggu ya, karena tidak jahil kepada orang-orang yang suka masuk ke kebun ini, yang suka cari rumput ya, cari kayu bakar itu ya. Mudah-mudahan ini ada dalam keselamatan dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah penyelusuran sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri ya. Carilah hikmahnya, yaitu yang ambil adalah hikmahnya. Suatu kejadian pasti di sana ada hikmah ya, di sana ada hikmah ya. Hud masofa wa jama kadar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.